dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.01 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta tipe A1 adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah yang bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai kuasa bendahara umum di daerah, KPPN Surakarta mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01 Tahun 2012 untuk mewujudkan visi menjadi pelaksana fungsi bendahara umum negara di daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien. Misi menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel, mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu. KPPN Surakarta sebagai kantor pelayanan perbendaharaan negara tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penata usahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPN Surakarta menyelenggarakan fungsi terkait dengan pelaksanaan pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, pengelolaan penerimaan negara, dan pelaporan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Pada tahun anggaran 2016, KPPN Surakarta mengelola 124 satuan kerja di wilayah Surakarta, Sukoharjo, dan Wonogiri dengan total pagu anggaran Rp5.511.245.000. Dalam mengelola perbendaharaan, KPPN Surakarta didukung oleh 55 orang pegawai, terdiri dari 39 orang pegawai perempuan dan 16 orang pegawai laki-laki. Perempuan dan laki-laki itu berbeda, baik dari segi biologisnya maupun dari konstruksi sosial budayanya. Perbedaan tersebut melahirkan perbedaan kebutuhan antara keduanya. Dalam upaya agar pembangunan mampu merespon perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, maka isu-isu gender harus terintegrasi dalam program-program pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja. Untuk itu, KPPN Surakarta sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana dituangkan dalam kebijakan nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai dengan 2025 dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai dengan 2019 serta sesuai instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan nasional, maka menjadikan pengaruh utamaan gender sebagai strategi untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pada KPPN Surakarta.
Dalam rangka percepatan dan pengarus utamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, KPPN Surakarta telah menyelenggarakan kegiatan antara lain sosialisasi bahaya kanker serviks dan pemeriksaan pap smear bagi karyawati dan dharma wanita. Kegiatan memperingati Hari Kartini dan Hari Ibu dengan berbagai lomba. Beauty class untuk menunjang penampilan frontliner KPPN Surakarta. Sosialisasi bahaya kanker prostat. Pemeriksaan kesehatan dari Laboratorium Prodia. Fun Games PUG memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk memberikan pemahaman kepada pegawai, KPPN Surakarta telah menyelenggarakan sosialisasi mengenai PUG dengan melibatkan narasumber dari kantor pusat dan Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah, serta aktivis pakar PUG dari Universitas 11 Maret Surakarta. Dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani, KPPN Surakarta menyelenggarakan kegiatan untuk jasmani, olahraga setiap hari Jumat, senam, jalan pagi, dan tenis meja. Dan untuk rohani diselenggarakan sholat Jumat yang diikuti oleh warga sekitar, pengajian rutin 1 bulan sekali, serta peringatan hari besar keagamaan seperti sholat raweh, santunan anak yatim sebagai rasa syukur kita dan berbagi kebahagiaan bagi sesama. Di samping kegiatan tersebut, KPPN Surakarta juga telah menyediakan sarana dan prasarana yang responsif gender, di antaranya penyediaan poliklinik dengan dokter jaga, ruang bermain anak, dan ruang laktasi. Ruang perpustakaan, ruang relaksasi pria, ruang relaksasi wanita. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi tamu yang datang, KPPN Surakarta juga menyediakan ruang tunggu khusus wanita hamil dengan sofa yang nyaman, penyediaan toilet yang terpisah antara pria dan wanita beserta perlengkapannya, penyediaan rest area, penyediaan parkir yang nyaman bagi tamu, penyediaan ladies parking. Untuk memberikan rasa kenyamanan bagi pegawai yang beragama Islam, KPPN menyediakan musola yang nyaman dan bersih, dilengkapi dengan tempat wudhu dan kamar kecil terpisah antara pria dan wanita di sekitar musola. Dalam merespon penyandang disabilitas dan pengguna sepeda, KPPN Surakarta juga menyediakan tempat parkir untuk disabilitas, akses jalan khusus untuk disabilitas, tempat parkir bagi pengguna sepeda, KPPN Surakarta turut serta menyebarluaskan PUG kepada stakeholder dengan cara memberikan kuesioner terkait PUG sebagai penjajakan sejauh mana pengertian mereka tentang PUG, memberikan leaflet, pemasangan banner. Saya telah merasakan manfaat fasilitas yang disediakan oleh KPPN Surakarta berkaitan dengan pengarus utamaan gender. Penyediaan ruang bermain anak,
sangat bermanfaat ketika saya melakukan tugas yang berurusan dengan KPPN Surakarta. Pada saat itu, saya tidak dapat meninggalkan anak saya yang masih kecil di rumah, sehingga dia dapat bermain sendiri tanpa mengganggu pelaksanaan tugas saya. Terima kasih KPPN Surakarta, maju terus dalam pelayanan. Kami mengapresiasi implementasi pengarus utamaan gender pada KPPN Surakarta. Dalam melaksanakan tugas, fasilitas yang tersedia memberi kemudahan dan kenyamanan, terutama pada mitra kerja dalam kondisi khusus seperti saya yang sedang mengandung. Terima kasih KPPN Surakarta atas pelayanan ini. Pelaksanaan pengarus utamaan gender KPPN Surakarta berperan nyata dalam memperhatikan kebutuhan terkait pelaksanaan tugas saya sebagai salah satu staf pada KPPN Surakarta. Kemudahan akan akses, partisipasi, serta manfaat saya peroleh antara lain adanya fasilitas antar jemput ketika saya sakit serta penyesuaian beban kerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan saya. Terima kasih atas kebijakan pimpinan KPPN Surakarta dalam implementasi pengarus utamaan gender ini. Pada pertengahan bulan Desember tahun 2014, dikarenakan kesehatan saya secara fisik, saya tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang relatif berat. Beruntung bagi saya, organisasi kantor ini sangat responsif terhadap gender. Saya dimutasikan ke bagian umum yang tidak begitu berat secara fisik dikarenakan porsi pekerjaan yang lebih ringan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pimpinan KPPN Surakarta. Oleh karena itu, dengan implementasi pengarus utamaan gender pada KPPN Surakarta, diharapkan baik setiap perempuan maupun laki-laki memperoleh akses, peluang, dan partisipasi, kontrol atas sumber daya pembangunan dan manfaat yang sama atas hasil pembangunan menuju kesetaraan dan keadilan gender, sehingga tercapai transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang berperspektif gender. KPPN Surakarta, do the best!